Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini kita kembali diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita faedah-faedah dari sejarah Islam. Semoga apa yang akan kita dengar, yang akan kita bahas, dapat kita ambil faedah-faedahnya. Salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad SAW di hari yang penuh berkah ini. Semoga senantiasa selalu dilimpahkan Allah SWT kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan tentu kita sebagai umatnya, ya, dianjurkan untuk memperbanyak ungkapan salat dan salam di hari yang penuh berkah ini. Sebenarnya dalam sabda beliau tekankan bahwa sebaik-baik hari dalam seminggu ini adalah hari Jumat, dan maka perbanyaklah kalian padanya untuk bersalat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah lanjutan yang kita bahas pada majlis yang lalu, yaitu tentang di masa kekuasaan Al-Mustaqfi Billah, ya, yang mana di masa kerajaan Al-Mustaqfi Billah itu yang berkuasa dari tahun 701 sampai 740 Hijriah, sekitar 40 tahun, ya, atau 39 tahun beliau berkuasa. Dan di dalam selama kekuasaannya tentu banyak peristiwa dan penting, ya, baik bagi umat Islam maupun peristiwa lainnya. Dan kita telah bahas sekilas, ya, tentang hal-hal yang terpenting, ya, menurut kita untuk dijelaskan dalam selama kekuasaannya. Tentu tidak akan mungkin kita merinci berbagai peristiwa-peristiwa yang terjadi, hanya hal-hal yang sangat mengharukan atau yang banyak faedahnya dapat kita ambil. Kemudian di akhir pembahasan, itu Imam Suyuti dan juga Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, setiap tahunnya Ibnu Katsir itu kalau membahas dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, itu menyebutkan siapa-siapa yang wafat pada tahun itu. Nah, kalau Imam Suyuti dalam kitab beliau Tarikhul Khulafa, itu beliau membahas orang-orang yang wafat dalam masa kekuasaan setiap para khalifah tersebut di akhirnya. Maka di antara ulama-ulama besar yang wafat di masa kekuasaan Al-Mustaqfi Billah ini, di mana telah kita jelaskan, Mustaqfi Billah adalah pelanjutan penguasa Bani Abbasiyah yang sekarang berkuasa di Qahirah atau di Mesir, ya, setelah runtuhnya kekuasaan Bani Abbasiyah yang ada di Baghdad. Nah, di antara ulama-ulama yang disebutkan sini, yang familiar tentunya, yang tentu banyak ulama-ulama, ya, yang disebutkan oleh Imam Suyuti. Nah, yang familiar tentunya di antaranya adalah yang telah kita bahas sebelumnya, disebutkan oleh beliau adalah di antaranya ulama terkenal itu Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Id. Ini terkenal, ya, ulama Syafi'iyah yang paling masyhur di abad ke-7 yang semasa dengan Syaikhul Islam Taimiyah dan berjumpa dengan Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian setelah itu di antara ulama yang mungkin penting juga kita kenal sejarah dan kehidupan beliau adalah Ibnu Attar, tilmiz Imam Nawawi, murid dari Imam Nawawi, Ibnu Attar. Kemudian setelah itu nanti insyaAllah akan kita bahas kehidupan Syaikhul Islam Taimiyah. Jadi dalam Bidayah Nihayah, berapa kali Ibnu Katsir mengisahkan berapa peristiwa yang dialami Syaikhul Islam Taimiyah sebagai guru beliau juga, ya, Ibnu Taimiyah. Kemudian setelah itu nanti ada Al-Badr Ibnu Jama'ah atau Barduddin, kemudian ada At-Taj Ibnu Al-Faqihani, kemudian Al-Fathu Ibnu Sayyidin Nas, ini Sayyidin Nas, ya, ini di antara ulama-ulama yang familiar, ya, tentu yang sering terdapat pembahasan-pembahasan dalam ceramah-ceramah atau dalam tulisan-tulisan para ulama menukil pendapat dan juga penjelasan-penjelasan mereka. Pada kesempatan ini kita akan bahas sekilas tentang biografi, yaitu Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Id, ya, yaitu tentang Syekh Ibnu Daqiq al-Id atau Al-Imam Ibnu Daqiq al-Id, salah seorang dari ulama Syafi'iyah. Jadi kita akan bahas nih sekilas tentang beliau dan juga biografi beliau, ya, bagaimana beliau di dalam menuntut ilmu dan keluarga beliau serta perjuangan beliau dalam menyebarkan ilmu, mendidik umat, ya. Telah berlalu kita jelaskan bahwa membaca biografi para kehidupan para ulama itu memberikan inspirasi dan juga sekaligus mengenal perjuangan mereka. Jadi, dan juga melihat bagaimana mereka di dalam beragama, ya, sebagai inspirasi dan teladan bagi kita dalam menjalankan agama yang mulia ini. Kemudian juga kita mengenal sejarah perkembangan Islam dalam setiap masa,
di mana kebenaran itu selalu dipegang oleh para ulama dan lanjut sebagai penerus, ya. Maka penting kita mengenal mereka dan juga untuk kita menghargai jasa-jasa mereka dan juga mencintai karya-karya mereka, mendengar nasihat-nasihat mereka. Nah, itu di antara hikmah, ya, membaca biografi para ulama tersebut. Karena salah satu bagian dari keimanan kita adalah mencintai orang-orang soleh, mengenal kehidupan mereka. Ya, maka di dalam Al-Quran banyak sekali dikisah-kisahkan para nabi dan orang-orang yang soleh seperti Zulkarnain, ya, Luqman, Al-Hakim, dan para anbiya umumnya tentu sebagai apa? Agar kita mengambil pelajaran dari kebaikan-kebaikan yang diabadikan di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah Rasulullah SAW. Demikian pula para ulama kita yang telah berjasa mengemban ilmu, menyebarkannya, ya, dan meninggalkan, mewariskan karang-karangan ilmu mereka untuk umat ini. Tentu perlu kita kenal mereka dan bagaimana mereka dalam berjuang menuntut ilmu tersebut, agar kita juga dapat menghargai jasa mereka dan juga sekaligus menjadikan mereka sebagai qudwah, tauladan, uswah, ya, sebagai inspirasi bagi kita dan juga bagi anak kita. Bagi orang tua tentu bagaimana seharusnya, bagaimana pula orang tua dari ulama itu memperhatikan anak mereka sehingga anak mereka berhasil menjadi seorang yang berilmu. Ibnu Daqiq al-Id ini salah seorang ulama Syafi'i yang sangat masyhur, dan tadi kita jelaskan beliau juga semasa dengan Syaikhul Islam Taimiyah dan berjumpa dengan Syaikhul Islam Taimiyah. Baik, nama beliau adalah Muhammad bin Ali bin Wahab bin Muti' bin Abi Ta'ah Al-Qushairi Al-Qusi. Abul Fathi Taqiyuddin Ibnu Qayyim. Ini Taqiyuddin ini adalah laqab beliau, ya. Adapun kunyah beliau ada Abul Fath, ya, Taqiyuddin Ibnu Daqiq al-Id al-ma'ruf bi Ibni Daqiq al-Id Al-Syekh Al-Hafiz Al-Faqih Al-Muhaddits Al-Bari. Jadi gelar-gelar ini sebagai peringkas tentang ilmu yang dimilikinya, ya, pandangan para ulama terhadap beliau tentang keilmuan beliau sehingga dilengkapi beliau Syekh, ya. Syekh dalam bahasa secara etimologi artinya orang yang sudah tua, ya, tapi dalam istilah-istilah para ulama Syekh orang yang tua dalam ilmunya, gitu. Ketuaan di sini ada dua, tua secara ilmu, ya, wawasan keislamannya, keilmuannya yang luar biasa, maka digelar Syekh, ya. Nah, dan juga Syekh bisa dikatakan untuk orang yang sudah lanjut usia. Tapi Syekh yang digunakan para ulama adalah dimaksud itu keluasan ilmu mereka, ke dalam ilmu mereka. Al-Hafiz sini maksudnya adalah para ulama yang kuat hafalannya. Yang dimaksud di sini, ya, kalimat hafiz itu biasanya digunakan untuk para ahli hadis. Ya, bukan kalau Al-Qur'an itu ulama-ulama sudah biasa, ya, mereka para penghafal Al-Qur'an. Tetapi kalimat al-hafiz adalah orang yang banyak menghafal hadis dan sunnah Rasulullah SAW. Al-faqih adalah ulama yang memang pakar juga dalam ilmu fikih. Nah, Ibnu Daqiq al-Id ini beliau mendalami ilmu dua madhab fikih. Orang tua, ya, beliau belajar kepada orang tua beliau sendiri, yaitu madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Baik, al-muhaddis. Nah, ini al-muhaddis, ini bukan ahli hadis. Al-bari' adalah orang yang pakar, ya, dalam berbagai bidang ilmu. Maka Subki dalam Tabaqatul Kubra menggelargi bahwa dan menyampaikan pandangannya bahwa para ulama menganggap Ibnu Daqiq al-Id adalah termasuk salah seorang ulama dari pembaharu di abad ke-7 Hijriah. Salah seorang ulama pembaharu di abad ke-7 Hijriah di antara Muhammad Daqiq al-Id, ya. Di antara adalah Ibnu Daqiq al-Id, yaitu Taqiyuddin bukan Muhammad, ya, Ibnu Daqiq al-Id, ya, Al-Bari yang luas ilmunya. Taib. Kemudian beliau lahir dari hari Sabtu pada bulan Sya'ban, 15 Sya'ban, jadi pertengahan Sya'ban tahun 625 Hijriah. Pibalil Ahmar indah Sahil Yambo, itu di pinggir matinya apa namanya Yambo ini adalah Laut Merah, dan di pantai itu beliau lahir, artinya di pelabuhan sana. Karena dulu orang-orang yang berangkat haji ke Mesir, ya, itu menaiki kapal, melewati Barul Ahmar. Nah, dan mereka berlabuh di Yambo. Yambo ini adalah kota antara Madinah dengan
Jeddah, ya. Itu jadi dari Madinah itu ada arah jalan ke Mekah, ada jalan arah ke Jeddah. Nah, kita biasa melewati Yambuk. Sekarang sudah menjadi suatu kota yang terkenal juga ya, di Yambuk ini, kota besar juga. Nah, beliau lahir di sana. Tapi beliau bukan orang Yambuk, hanya karena orang tua beliau pergi haji dan ibu beliau dalam keadaan hamil. Ibu beliau dalam keadaan hamil sehingga lahir di Yambuk itu. Jadi beliau bukan orang Yambuk, tapi beliau orang dari Mesir ya. Beliau orang Mesir dari daerah Qaus, yaitu disebut Qusi ya. Nah, tapi orang tua beliau berhaji dan ibu beliau dalam saat dalam hamil ya mengandung beliau, maka pas di Yambuk itulah lahir beliau. Nah, jadi lahir dalam perjalanan haji, dalam perjalanan soleh lah ya. Ibu beliau dan orang tua beliau dalam keadaan musafir ya, dalam keadaan perjalanan ibadah. Ini salah satu firasat kebaikan di dalam kelahiran beliau gitu ya. Mana orang tua beliau saat melahirkan beliau masih dalam perjalanan menuju melaksanakan ibadah haji dan di situ tentu suatu perjalanan yang sangat mulia. Nah, haitsu kana waliduhu Majduddin, jadi ketika orang tuanya, ayahnya Majduddin, ini Al-Qushairi, ini bapak beliau ini Al-Qushairi ini, mana bapak beliau juga seorang alim ya, seorang ulama juga. Ya, Majduddin Al-Qushairi Al-Qusi ya, mutawajjihan ilal hajj. Ketika orang tua beliau berangkat menuju haji. Berkata Ibnu Hajar, wulida bi tariq Makkah fil Muharram sana 25. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di sini, beliau lahir ya di dalam perjalanan menuju Makkah. Ya, dalam perjalanan menuju Makkah pada bulan haram, maksudnya itu bukan Muharram. Ya, kalau Muharram berarti pulang haji. Nah, kalau salah satu bulan haram itu ada 4 bulan suci yang dimuliakan, 4 itu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram, 3 bulan dan Rajab ya. Nah, kemudian di sini jelaskan pada tahun 625 Hijriah. Nah, kemudian disebutkan juga dalam cerita kehidupan beliau di mana beliau dalam keadaan bayi itu dibawa tawaf oleh orang tua beliau di sekeliling Ka'bah. Ya. Yuqal inna walidahu tawafa bihi ala yadayhi wa da'alahu bil ilmi wal amal. Di mana orang tua beliau saat bertawaf mengendong bayinya dan memohon berdoa sambil bertawaf ya agar Allah memberikan anaknya, mendoakan untuk anaknya orang mendoakan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Ya, maka suatu firasat kebaikan sekali ya. Orang tuanya dalam perjalanan, seorang musafir, kita tahu doa seorang musafir, kemudian berada di tanah suci ya kan, dan dalam keadaan melaksanakan ibadah yang suci juga. Maka salah satu faedah ya luar biasa, seorang musafir itu memperbanyak doa karena memang disebutkan dalam hadis bahwa salah satu la turaddu da'watuhum kama qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 3 jenis orang yang tidak akan ditolak doanya, di antaranya mereka adalah musafir. Ya, seorang musafir. Nah, dalam keadaan beribadah tawaf itulah orang tuanya mendoakannya. Kemudian Ibnu Naqil ini tumbuh berkembang di Qus, di Sa'idil Mesir. Ini di daerah Qus namanya, di Sa'idil Mesir. Sa'id ini satu daerah di Mesir. Qala annahu Abul Fath Ibnu Sayyidin Nas. Ini pujian sebagian para ulama kepada beliau ini, di mana bagaimana Ibnu Sayyidin Nas Al-Ya'muri menyebutkan, saya tidak melihat semisalnya orang yang pernah aku lihat ya, dan aku tidak mendapatkan ilmu dari seseorang sebagaimana aku mendapatkan darinya ya. Wa kana al-ulum jami'an, ini pujian tentunya. Kalau di dalam susunan biografi tentu di akhir biasanya disebutkan ini, tapi di sini disebutkan bahwa beliau memiliki ilmu yang begitu banyak. Wa fi fununiha bari'an, dalam bermacam bidang ilmu beliau menguasai ya, bari'an. Kemudian muqaddaman fi ma'rifati ilal hadis, ini sangat percayailah ya, menjadi rujukan di dalam ilmu ilal hadis ya, ala aqranihi, terhadap daripada ulama-ulama yang semasa dengan beliau. Munfaridun bihadzal fan an-nafis fi zamanihi. Nah, beliau dianggap ulama yang sangat pakar
Ya, dan jarang orang yang semisal beliau dalam bidang ilmu ini, yaitu ilal hadis. Jadi antara ilmu hadis yang paling sangat sulit bagi para ulama itu adalah masalah ilal hadis, ya. Itu disebutkan oleh para ulama ini. Karena ilal, ya, mencari cacat sebuah sanad dan matan itu dengan berbagai banyak ilmu, alat yang harus dimiliki, ya, tentang ilmu hadis tersebut. Basiran bidzalika syadidan nazar fi tilkal masalik. Beliau sangat pakar dan ahli, ya, dan mempunyai perhatian yang besar dalam masalah hal ini. Wa kana hasanul istinbat lil ahkam wal ma'ani. Dan juga beliau ulama ini, seorang alim ini orang yang sangat pintar di dalam memahami sebuah istinbatul hukum, memahami makna-makna hadis, ya, minas sunnah wal kitab, baik dari sunnah Rasulullah SAW maupun dari Al-Quran. Ya, mubarrizan fil ulumi naqliyah wal aqliyah. Beliau sangat menonjol dalam berbagai bidang, baik ilmu naqli atau akli, ya. Baik dalam bidang ilmu nusus, pembahasan dalil, maupun dalam pembahasan logika ataupun hal-hal yang butuh kepada pemahaman, kecerdasan. Nah, nasha'a fi samtin wa ishtighalin bil ilm. Beliau, ya, tumbuh dalam keadaan sangat tenang di dalam seorang yang punya adab, adab yang luas biasa, yang luar biasa, dan adab yang luar biasa, wa istighalin bil ilmi, dan menyibukkan diri dengan ilmu. Nah, kemudian disebutkan, dinukil salah seorang ulama menulis biografi beliau, Al-Afudi fi Tali' As-Sa'id, ya, di mana hakat zaujatu abihi bintu Tifashi, yani disebutkan di sini oleh dia, istri bapaknya menceritakan, ya, bahwa ia berkata, di mana ayahnya menikahiku, ya, wasyat ibnu Asyar Sinin. Jadi gini, istri ayah beliau yang lain. Jadi dari ayah Taqiyuddin ini, Ibnu Daqiqil Aid. Jadi mengisahkan, ibu tirinya menceritakan ini, ya, bahwa di mana dia melihat ketika berumur 10 tahun, ya, dia menyuci, ya. Hawin itu maksudnya satu tempat tinta gitu, ya. Nah, lama sekali dia membersihkan tempat itu. Maka faqultu li abi, lalu ibu tirinya berkata kepada ayahnya, ma hadas saghir yafal, apa yang sedang dilakukan oleh anak kecil itu, maksudnya oleh Ibnu Daqiq, ya, dengan umur 10 tahun dia mempersiapkan sesuatu untuk belajar. Faqultu lahu ya Muhammad, ayu syai'in ta'mal. Lalu aku tanya, wahai Muhammad, ya, nama beliau Muhammad, apa yang kau lakukan, yang sedang kau kerjakan? Faqala uridun urakkiba hibran. Beliau ingin, kata beliau, mempersiapkan hibr. Hibr itu adalah tinta, untuk diambil sebagai tempat tinta. Wa ana aghsilu hadal hawin. Jadi tujuannya ada sebagai tempat tinta. Ya, hawin itu selalu tempat, ya, kalau kita botol atau apalah gitu. Kemudian hafizal Quran wa sami'al hadis min walidihi, dan beliau menghafal Quran dari orang tuanya sendiri dan juga hadis. Ini karena orang tua beliau juga alim. Nah, inilah perjuangan orang tuanya, dan juga bagaimana anaknya punya perhatian yang luas untuk mengambil ilmu dari orang tuanya. Ya. Sekarang ini sulit juga, ya, bagi kita-kita yang, ya, sebagian orang-orang berilmu, ya, untuk mendidik anak secara langsung, ya, karena memang kadang-kadang berbeda-beda kemampuan, ya, seorang orang tua, kesibukannya dan segala macam, dan seharusnya orang tua itu lebih peduli kepada anaknya mestinya untuk memberikan pendidikan. Tapi anak-anak juga sekarang susah juga ketika diberikan mereka jadwal, kadang-kadang mereka juga tidak komitmen untuk belajar dan malah lebih suka membuang waktunya untuk hal-hal yang tidak berguna. Maka di sini, ya, taufik yang dari Allah Subhanahu wa taala yang selalu dimohon, bagaimana seorang alim kadang-kadang tidak mewariskan anak yang alim juga. Tetapi sungguh berbahagialah seorang berilmu dapat dia mewariskan ilmunya kepada anaknya. Dengan ilmu waris, bukan mewariskan ilmu, bukan seperti mewariskan harta, tapi diajar dan dipelajari, ya, diajarkan dan dipelajari oleh anaknya. Nah, jadi beliau belajar langsung dulu dari orang tuanya, kemudian ini nama-nama guru beliau, ya, guru beliau sendiri.
Kemudian juga belajar dari Abil Hasan Ibnu Hibatillah Syafi'i. Dari beliau lah belajar, dari gurunya Abil Hasan inilah beliau mengambil pelajaran tentang mazhab Syafi'i. Dan juga Wal Hafidz Al-Munziri. Al-Munziri seorang ulama yang fakar juga dalam hadis, dan beliau fakar dalam madhab Maliki. Ya. Al-Munziri Asy-Syafi'i, Al-Munziri Syafi'i. Ya. Abil Hasan An-Na'al Al-Baghdadi. Ini juga guru-guru beliau. Wa Abil Abbas Ibnu Ni'matil Maqdisi. Wa Qadi Qudha Abil Fadl bin Yahya Muhammad Al-Qurashi. Ini guru-guru beliau. Wa Abil Ma'ali Ahmad bin Mutahhir. Wa Hafidz Abil Husain Al-Attar. Wa khalaik ghairihim. Wa akhadha madhhab Malik wa Syafi'i. Wa akhadha al-Rabi' ala yadi Ibnu Abi Fadl Al-Marsi. Jadi beliau mempelajari dua mazhab ini, mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Baik. Itu diantara tadi sebutkan bagaimana nasy'atul ilm beliau, ya. Kemudian juga beliau bagaimana beliau menuntut ilmu dari guru-guru beliau, dengan seringkasnya saja dibahas nama-nama guru beliau, ya. Adapun murid-murid beliau juga banyak belajar dari beliau, seperti Qadi Qudha, ya, seorang hakim agung, yaitu namanya Syamsuddin Ibnu Jamil At-Tunisi. Dan Qadi Qudha juga Syamsuddin Ibnu Haidara. Ini murid-murid beliau banyak menjadi hakim agung lah, ya. Wal alama Asiruddin Abu Hayyan Al-Gharnati, ya. Wa Alauddin Al-Qawnawi, ya, atau Al-Qunawi, wa Syamsuddin bin Adlan, wa Fathuddin Al-Ya'muri, wa Syarafuddin Al-Ikhmimi, wa ghairim katsir. Baik. Ini murid-murid beliau, dan beliau pernah menjadi guru di Madrasah Al-Fadiliyah. Di dalam sejarah pernah kita bahas di mana para khulafa membuat markas Islamic Center, dengan mereka namakan Madrasah Salihiyah, Al-Fadiliyah, dan itu Madrasah Al-Mujawwarah Lidharih Syafi'i. Jadi ada juga pesantren dekat dengan dari tempat kuburan Syafi'i. Madrasah Kamiliyah ini juga pernah kita bahas. Kamiliyah ini juga didirikan oleh seorang khulafa dari Bani Abbasiyah. Ya, mereka membuat semacam kompleks yang lengkap yang telah pernah kita bahas. Di situ ada tempat menginap gurunya, kemudian guru ini disediakan situ dari 4 mazhab, dan pakai pakar lughahnya, pakar hadisnya, ya, fikihnya, mereka sediakan semua dengan biaya dari negara, ya, dari khulafa sendiri, para khalifah. Kemudian juga ada tempat kesehatannya, ada restorannya, lengkap lah. Nah, jadi semacam kompleks pendidikan yang dikenal pada masa modern sekarang, dan itu sudah pernah dicontohkan di dalam sejarah Islam. Bagi yang pernah ke Turki juga ada peninggalan dari Utsmaniyah, ya, di mana sebagian para umara dan sultan juga membuat komplek-komplek yang serupa, bahkan juga ada pusat kesehatannya, ya. Kemudian juga di Madrasah Kamiliyah Salihiyah, ini nama-nama markas-markas Islaminya waktu itu, ya. Wa darasa bidaril hadis di Kus, dan juga mengajar di Darul Hadis di Kus, ya, daerah Kus. Kemudian bainama kana alim al-faqih Ali bin Wahab al-Ma'ruf bi Majduddin al-Qushairi ya'khudhu tariqahu li ada'i fardhatil hajj. Ini cerita kembali lagi ketika orang tuanya pergi melaksanakan haji, ya. Nama beliau, orang tua beliau tadi Majduddin Qushairi, pada hari Sabtu 5 itu udah tanggal apa namanya ini kalau ini tanggal 25 atau 15 tadi yang disebutkan, pada bulan Sya'ban 625. Jadi di atas ala zahri sufun. Jadi menaiki kapal dan bersama istrinya, ya. Nah, kemudian dan juga bersama seorang ulama lain. Karena di sini Syekh Zahid Al-Wara' Ad-Dimamini, salah seorang ulama yang terkenal juga di daerah Sa'id pada abad ke-7 Hijriah. Jadi dalam perjalanan menuju haji itu di Bahrul Ahmar. Itu di mana Bahrul Ahmar ini disuruh disebut dengan Bahrul Kulzum, ya. Wa ma anqarabat safina sahil Yambu, jadi baru saja mau menyandar itu kapal di pelabuhan Yambu, ya.
hatta hamal bashi ilahi naba'a adkhala surur wal bishr ala qalbihi. Jadi ada orang beritahu bahwa istrinya melahirkan, kabar gembira itu dia dapatkan. Wa huwa nazajul qada'at ulaman. Itu berita tentang kelahiran anak beliau, ya, seorang anak bayi laki-laki. Kemudian ketika itu orang tuanya Majududdin Al-Qushairi mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah sebagai bentuk syukur, ya, atas nikmat ini. Tak kala beliau membawa anaknya ke Mekah dalam keadaan bayi itu, ya. Nah, ini tadi kita sebutkan bahwa orang tuanya membawanya dalam keadaan tawaf dan berdoa kepada Allah agar menjadikan anaknya seorang ulama. Dan ini terbukti bahwa Allah menjawab doa beliau, memperkenankan doa beliau. Ya, kemudian sampailah anak muda yang anak bayi yang baru lahir tadi menjadi seorang pemuda yang sangat rajin, pintar, ya, dan sangat bertekun di dalam musabarah. Ini artinya bertekun dalam menuntut ilmu, ya, dan mencari ilmu, ya. Sampai menjadi seorang qadil qudha juga. Qadil qudha ini hakim agung di masa kekuasaan Mamluki. Nah, beliau dipanggil biasanya Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, illa anna laqab alladhi aghalaba alaihi wa ibnu Daqiq al-Id. Tetapi gelar, ya, laqab beliau lebih terkenal dengan Ibnu Daqiq al-Id. Ya. Daqiq al-Id ini adalah gelar bagi kakek beliau sebetulnya. Daqiq al-Id itu kakek beliau. Ibnu Daqiq al-Id itu adalah nama cucunya tadi, Daqiq al-Id, yang menjadi seorang ulama. Kakek beliau juga seorang ulama, ya. Itu ketika di dalam suatu daerah Sa'id di Mesir itu, ya, satu tempat itu dia di Mesir, ya, di mana orang tua beliau ini, kakek beliau ini juga memiliki kedudukan yang terhormat di kalangan para penduduk di kota Sa'id ini di Mesir. Kenapa digelari dia sebagai Daqiq al-Id? Jadi pada satu kali saat Idul Fitri, kakek beliau ini memakai semacam ta'alansa, topi orang Mesir yang biasa warna merah, itu memakai yang putih, ya, seperti perak, sangat mencerenglah warna putihnya begitu, ya, syadidul bayad, sangat putih sekali. Maka akhirnya orang-orang menggelari dengan Daqiq al-Id. Daqiq al-Id itu artinya adalah tepung lebaran. Ya, daqiq itu kan tepung, artinya tepung yang putih gitu, ya. Nah, jadi Id, karena pada hari Id itu kakeknya memakai topi yang sangat putih itu. Nah, akhirnya disebutlah Daqiq al-Id, gelar dari orang-orang yang menyaksikan itu. Jadi seakan-akan topinya seperti putihnya seperti tepung begitu, ya. Akhirnya, ya, memang kadang-kadang gelar itu secara tidak disadari, ya, karena hobi, karena pakaian, karena macam-macam, ya. Nah, beliau dinamakanlah kakek beliau tadi Daqiq al-Id, dikelari dengan Daqiq al-Id, dan cucunya akhirnya disebut Ibnu Daqiq al-Id. Nah, itu sejarah kenapa beliau Daqiq al-Id namanya gitu. Ya, kenapa ada tambahan Daqiq al-Id pada nama beliau. Baik. Fasyabahul ama bi amna'is Sa'id. Ya, artinya itulah gelar itu menjadi populer bagi dia, bagi penduduk Sa'id tadi, ya. Li bayadihi syadid. Ya, karena begitu putihnya topinya tadi. Maka mereka serupakan dengan tepung lebaran. Nah, kemudian, ya, Ibnu Daqiq al-Id yang sedang kita bicarakan ini hidup di kota Kus, ya, yang dimana di kota ini banyak terdapat juga sekolah-sekolah, madrasah atau pesantren, ya. Ini banyak sekali. Ya, dan saat di situ tashtahiru fi dzalikal waqt bi madarisiha al-adidah wa nahdatiha ats-tsaqafiyyah al-wasi'ah. Jadi di masanya remajanya Ibnu Daqiq al-Id itu kota beliau terkenal dengan kota pendidikan lah. Banyak sekolah-sekolah di situ dan sedang berkembang sekali wawasan-wawasan pembaruan gitu, ya. Tahta ri'ayah walidihi, dan beliau belajar mulai dari orang tua beliau sendiri tadi, Majududdin Al-Qushairi, yang juga murid-murid dari ayah beliau ini banyak sekali, alaf min abna'is Sa'id. Jadi ribuan dari orang-orang pernah belajar kepada orang tuanya sendiri. Ya, kama yusyir ila dzalika al-Alfudi fi tali'ihi as-Sa'id. Jadi cerita ini disampaikan oleh seorang ulama menulis biografinya, itu namanya Al-Alfudi dalam kitabul At-Tali'us Sa'id. Baik. Bagaimana masa mudanya beliau? Waqad asya syababahu taqiyan naqiyan wari'an tahir adh-dhahir wal batin.
di mana anak ini memang dari awalnya dijaga oleh orang tuanya, doakan oleh orang tuanya, sehingga masa mudanya dalam keadaan penuh dengan terpelihara, seorang yang sangat tekun beribadah, ya, jauh dari perbuatan-perbuatan kemungkaran, ya, diberikan bersih lahir dan batin, ya. Yataharra tahara fi kulli amri min umuri dini wa dunyahu. Sangat mementingkan kebersihan baik dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Fahafidhal Qur'an al-Karim hifdhan taman. Dan beliau telah menghafal Al-Quran, benar-benar hafal seluruhnya. Kemudian wattafaqa ala madhab Imam Malik ala yadi abihi. Jadi beliau langsung belajar kalau madhab Imam Malik dari orang tua beliau sendiri. Summa raja'a wattafaqa ala madhab Imam Syafi'i. Kemudian beliau belajar juga madhab Imam Syafi'i, ya, dari murid ayah beliau sendiri, yaitu Baha Al-Qafti, ya, Al-Baha Al-Qafti, nama guru beliau ini. Kemudian beliau belajar nahwu dan ilmu-ilmu bahasa melalui Syekh Muhammad Abi Fadl Al-Marsi wa Syamsuddin Al-Mahmud Al-Asfahani. Kemudian beliau pindah ke Qahirah setelah lebih luas ilmu beliau dan semakin ya itunya umur 20-an, ya, semakin remaja, ya, di mana di Qahirah saat itu merupakan markas isya'a fikri wa thaqafi. Jadi Qahirah menjadi juga pusat keilmuan dan berbagai perkembangan wawasan, ya. Nah, dan tentu ini membuat pengaruh dalam pertumbuhan beliau dalam bidang ilmu tadi. Maka beliau berjumpa dengan para ulama dan fuqaha yang ada di Qahirah. Kemudian, ya, Ibnu Al-Qayyim memanfaatkan kondisi kemajuan ilmu yang luas, ya, yang menyebar di kota Qahirah pada waktu itu. Dan juga beliau sangat memiliki perhatian besar, ya, wal taffa haulal adid min ulama, yaitu belajar dengan berbagai ulama yang ada di Qahirah. Dan belajar wa akhadha ala aidihim fi kulli ilmin wa fannin fi nahmin balighin. Jadi mempelajari berbagai ilmu, ya. Kemudian kita tahu Ibnu Abil Izz bukan Ibnu Abil Izz, Izzuddin Ibnu Abdus Salam pernah kita bahas juga, itu guru beliau, berjumpa di Qahirah. Dan seorang ulama Syafi'iyah juga yang masyhur, ya, Izzuddin Ibnu Abdus Salam. Jadi beliau mulazamah dengan Izzuddin ini sampai wafat guru beliau itu sendiri, itu Izzuddin Abdus Salam ini. Kemudian beliau belajar ilmu usul fikih dan fikih Imam Syafi'i dari Izzuddin Abdus Salam ini. Kemudian juga belajar melalui tadi kita sebutkan Hafiz Al-Munziri, ya, Abdul Azim Al-Munziri. Dan juga Abdurrahman Al-Baghdadi Al-Baqqal, ini seorang ulama Syafi'i juga. Kemudian setelah itu beliau pergi ke Damaskus. Di sana beliau belajar dari Syekh Ahmad bin Abdul Daim wa ghairihi. Di sinilah beliau berjumpa dengan Syekh Islam Ibnu Taimiyah. Itu jadi kita melihat di sini para ulama yang telah sering kita bahas, mereka memang mengadakan kelana ilmiah, ya, berkelana. Jadi beliau dari Sa'id di Mesir, beliau pergi ke Qahirah, berjumpa dengan para ulama, belajar para ulama di sana. Kemudian beliau ke Damaskus dan belajar para ulama yang ada di sana. Kemudian setelah itu ke Damaskus, beliau pindah ke Hijaz. Hijaz itu adalah Makkah dan Madinah, ya. Kemudian setelah dari Hijaz pindah lagi Skandaria, ya. Dan di setiap kota yang beliau kunjungi, beliau menghadiri majelis ulama yang ada di kota tersebut. Nah, sehingga beliau memiliki berbagai ilmu, ya, menguasai berbagai ilmu agama, ya, di mana beliau menguasai dua mazhab fikih, Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i dan mazhab Malikiyah dan mazhab Syafi'iyah. Kemudian beliau tinggal di Qahirah dalam waktu yang tidak lama. Kemudian pindah balik ke kampung halamannya, itu ke Kos, ya. Kemudian di sana beliau mulai mengajar, ya, yaitu di Madrasah Najibiyah, ya. Salah satu madrasah yang sangat masyhur di kota Kos saat itu, ya. Dan saat itu belum berumur 37 tahun. Jadi sudah belum sampai umur beliau 37 tahun sudah mengajar di situ. Kemudian banyaklah murid-murid beliau, faltafa haulahu muriduna ya'khuduna ala yadayhim fi mukhtalifil funun. Jadi para santri-santri banyak belajar di madrasah tersebut,
mengambil ilmu, bermacam ilmu dari beliau, ya, dan pengetahuan Islam, di mana Syekh Ibnu Qil'id dikenal dengan bighazarati ilmihi wa si'ati ufuqihi. Luasnya ilmu, banjirnya ilmu beliau. Ghazara, ya, betul, lebatnya ilmu beliau atau luasnya ilmu beliau, dan luasnya juga pandangan beliau, ya. Faza'a saituhu bainan nas, sehingga mulailah beliau dikenal oleh manusia, oleh orang dikenal. Hatta inna wali Qus asna ilaihi mansibul qada ala madhab Imam Malik. Dan pada akhirnya wali kotanya Qus ini mengangkat beliau sebagai, yaitu wali, sebagai hakim, ya, mansibul qada, menjadi qadi, ya, dalam madhab Imam Malik. Kemudian setelah itu beliau pindah lagi ke Kairah. Di sana beliau mengajar di madrasah Fadiliyah, Kamiliyah, Salihiyah, Nasiriyah. Ini madrasah-madrasah yang dibangun oleh para khulafa di sana. Wa kana siqatan fi kulli ma yaqul. Ya, di mana beliau sangat dipercaya terhadap ilmu yang beliau sampaikan, ya, dan apa yang beliau syarahkan, ya, sehingga banyak sekali orang-orang yang belajar kepada beliau dan mempercayai ilmu beliau. Di mana para penulis biografi beliau, ya, di antaranya, dan seperti mana, ya, para ahli sejarah juga, seperti Imam Subki dalam kitab Tabaqat, Ibnu Fadal dan Umri dan Al-Afudi dan lainnya mengatakan bi anhu lam yazal hafizan lisanah. Yang pertama, sifat beliau adalah, ini adab akhlak beliau adalah sangat menjaga lisannya. Muqbilan ala sya'nihi, sangat perhatian dengan urusannya. Jadi tidak sibuk dengan urusan lain, orang lain. Pertama, beliau adalah orang yang sangat menjaga lisannya, ya. Kemudian juga ini ringkasan daripada penulis biografi beliau. Jadi sangat hati-hati dengan apa yang beliau sampaikan, apa yang beliau katakan. Kemudian beliau adalah orang yang tidak sibuk dengan urusan lain, tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Muqbilan ala sya'nihi, betul-betul yang menjadi urusan beliau perhatikan, mengajar, menuntut ilmu, ya. Waqafa nafsahu 'ala al-ulum wa qasdiha. Ya. Wa qasadaha, ini apa nih? Dan beliau mewakafkan ilmunya untuk dirinya untuk mencari ilmu dan mencari di atas ilmu dan mencari ilmu tersebut. Fawqatu kullaha ma'muratu bid-darsi wal mutala'ah aw at-tahsil wal imla. Subhanallah. Ini inspirasi lah, ya, bagi para dai, bagi para talabul ilmi, bagaimana waktu beliau benar-benar digunakan seluas-luasnya untuk mencari ilmu, bidars, mengajarkan ilmu, wal mutala'ah, memuraja' ilmu, membaca ilmu, ya, wat tahsil, mencari ilmu, wal imla, atau menyampaikan ilmu. Nah, ini sedikit tentang bagaimana beliau di dalam mencari ilmu. Adapun karang-karang beliau, ya, karang beliau cukup banyak, ya. Di antaranya yang paling masyhur itu adalah kitab Al-Imam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam. Kitab Al-Imam Jami' li Hadis Al-Ahkam, Al-Imam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam. Disebutkan bahwa sampai 20 jilid ini, ya. Kemudian mensyarah kitab Tadrisi dalam fikih, dan juga mensyarah kitab Rizi dalam usul fikih. Kemudian juga mensyarah kitab Ibnu Hajib dalam fikih juga, dan juga dalam mengarang ilmu dalam ilmu hadis, Kitabul Iqtirah fi Ma'rifatil Istilah, dan beliau memiliki juga karang-karang dalam ilmu usuluddin, ya. Kemudian dari sisi kehebatan beliau dalam mengajar, ya, dalam menulis, ya, beliau juga khatiban bari'an. Itu seorang istilahnya itu, bahasa kitanya orator, ya. Dia seorang orator, ya, seorang yang penceramah yang bari', yang pakar dalam ceramahnya, ya, sangat bagus dalam retorikanya, dan beliau memiliki juga syair-syair sajak-sajak, ya, yaitu sangat dikenal di zaman beliau tersebut. Baik. Di sini disebutkan beberapa karangan beliau. Di antaranya adalah yang pertama Al-Imam Al-Jami' li Hadis Al-Ahkam, 20 jilid, ya. Syarah kitab Tadrisi dalam fikih, syarah Muqaddimah Al-Mutarrazi fi usul fikih, kemudian Al-Iqtiraf fi bayan istilah dalam usul hadis atau ilmu hadis, Iqtinasus Sawanih,
Syarh Mukhtasar Ibnu Hajib, kemudian juga beliau mensyarah Arba'in Nawawiyah. Ini juga terkenal, Arba'in Nawawiyah karena Ibnu Daqiq al-Id. Kemudian Al-Imam Syahr al-Ilmam, kemudian Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam. Jadi Abdul Ghani menulis kitab Umdatul Ahkam, kemudian disyarah oleh beliau namanya Ihkamul Ahkam, Syarh Umdatul Ahkam. Waqad kana za azimatin azimatin fit ta'lif. Nah, ini barangkali yang perlu juga sebagai penyemangat bagi kita, di mana beliau orang yang punya azimah. Apa maksudnya itu? Semangat yang sangat besar untuk menulis. Sangat besar untuk menulis. Ya. Disebutkan dalam suatu kisah oleh Al-Fudi dalam kitabnya Tali', menceritakan kepada kami Qadi Qudha Najmuddin Ahmad Kamuli anna wa'atahu darahim. Jadi di mana Syekh atau Ibnu Daqiq al-Id ini memberikan kepada beliau uang dan menyuruh membelikan kertas, ya. Kemudian pastaraitu 25 kirasan, dibelilah 25 kurasan. Ini ya buku lah, kalau kita buku tulis, ya. Wajalatuha wa hadatuha ilaih, kemudian dijilid dan diberikan padanya. Wa sanafa tasnifan yuqal innahu la yadhhar fi hayatihi, ya. Dan beliau juga punya tulisan-tulisan yang belum sempat tersebar di masa hidupnya. Kemudian pujian-pujiannya diantaranya adalah Ibnu Sayyidin Nas menyebutkan, lam ara mithlahu fi man ra'aitu. Aku belum pernah berjumpa orang ilmu seperti dia, ya. Dan aku tidak pernah belum mengambil ilmu dari seorang yang seperti aku jumpai dan mengambil ilmu dari beliau, gitu. Dan aku dapatkan dari beliau. Tadi yang sudah kita bahas juga di awalnya, wa kana lil ulumi jami'an, dan sangat menguasai banyak ilmu, ya, dalam berbagai fununnya dan pakar dalamnya, dan sangat mengerti dengan ilmu ilal hadis, dan melampaui teman-teman beliau, kemampuan teman-teman beliau dalam masalah ilmu hadis dalam semasa beliau, ya. Kemudian juga beliau menyebutkan attaqi zatan wa na'tan. Jadi orang yang sangat soleh lah, itu bahasa kitanya, dan sangat konsen di dalam mengikuti sunnah Rasulullah SAW, wasalik tariq allati la iwaja fiha wal amta, mengikuti jalan yang lurus, ya. Al-muhrizu min sifatil fadl fununan mukhtalifa, memiliki berbagai sifat-sifat yang mulia dalam berbagai bidang, kemudian menguasai bidang ilmu, wa mutahalli bi halataini husnayaini samtan wa samtan. Jadi sangat memiliki sifat, dua sifat itu, orang pendiam dan diamnya itu punya hikmah, gitu, ya. Kemudian in urida syubhatu adhaba jauhara dhihni ma arada au i'tarad mushkilatu ashabu syakilatiha bisahmin fahimahu fa asabal gharad. Ini gambaran bagi beliau ketika bagaimana ada masalah-masalah, beliau sangat hati-hati di dalam memberikan penjelasan, ya. Kemudian juga disebutkan bagaimana kehormatan diri beliau, ya. Beliau pernah mundur, ya, mengundurkan diri dari jabatan sebagai qadhi, kemudian diminta lagi untuk minta lagi oleh pemimpin saat itu untuk diangkat lagi menjadi qadhi. Qamalahu Sultan Al-Mansur lajin lamma aqbala. Jadi di mana sultan berdiri tak kala dia datang menemui sultan itu, ketika diminta untuk datang, ya, ingin diangkat lagi menjadi qadhi. Nah, lalu dia lambat. Dia berjalan santai saja. Faja'alu yaquluna lahu, lalu disampaikan kepada dia, orang-orang mengatakan kepada dia, Al-Sultan waqif. Itu sultan sedang berdiri menunggu kamu, gitu. Ya. Fa yaqulu adi ini amsi, ya. Biarkan saya berjalan. Kemudian setelah sampai, wajala sama ala jukhin hatta la yajsidunahu. Jadi di mana mempersilakan dia didudukan oleh sultan di tempat yang sepadan yang sama. Wa qabbala sultan yadahu, lalu sultan mencium tangannya. Nah, di sini momennya apa kata dia kepada sultan ini? Kata Ibnu Daqiq al-Id, faqala lahu, Ibnu Daqiq al-Id mengatakan, tantafi'u bihadza. Dia katakan oleh Ibnu Daqiq al-Id, apa manfaatnya bagimu mengatakan hal ini, gitu. Maksudnya dia bagaimana beliau itu orang yang sangat
memuliakan dirinya dan juga sangat tegas dalam hal-hal yang sifatnya tidak ada manfaatnya, maka beliau menyebutkan di sini ini apakah hal itu bermanfaat bagimu? Ini ketika Sultan mencium tangan beliau. Taib. Kemudian ya, beliau wafat pada hari Jumat tanggal 11 Safar tahun 702 Hijriah ya. Dan yaitu di Muqtim sebelah timur Qahirah. Ya, sungguh banyak sekali orang yang hadir saat mengikuti jenazah beliau ke kuburan tersebut. Dan hal ini juga dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah Nihayah. Sedikit pada tahun 702 Hijriah ini beliau bercerita ya, wa tuwaffiha minal a'yan, yang wafat pada tahun ini adalah di antara Ibnu Daqiqil Aid. Tahun 702 tersebut kata Ibnu Katsir dalam Bidayah Nihayah, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alama Hafidz Qadhi Qudah. Ini semua ini pangkat kemuliaan ya. Ini pujian. Taqiyuddin Ibnu Daqiqil Aid Al-Qushairi Al-Misri. Beliau menyebutkan lahir pada hari Sabtu 25 Sya'ban tahun 625 Hijriah di Yambuk, di negeri Hijaz. Nah, kemudian disebutkan hal-hal yang telah kita jelaskan tadi, di mana beliau mengajar, di mana belajar, di mana beliau wafat ya. Kemudian dijelaskan juga bahwa beliau wafat di sini pada hari Jumat ini. Beliau tuh pada hari Jumat 11 bulan Safar ya. Ini tentang ya, wafat beliau. Dan beliau pernah berkomentar ya. Beliau pernah berkomentar kata Ibnu Taimiyah. Taib. Beliau pernah mendengar perkataan beliau, qala lahu ba'da sama'i kalamihi. Jadi ketika beliau mendapat, jadi pernah beliau ketemu dengan Ibnu Taimiyah dan mendengarkan penjelasan Ibnu Taimiyah ya, sami'a kalam Ibnu Taimiyah wa qala lahu ba'da sama'i kalamihi. Apa kata beliau mengkomentari setelah mendengar penjelasan Ibnu Taimiyah, ma kuntu azunnu an Allah taala baqiya yakhluqu mithlak. Aku tidak mengira bahwa Allah Subhanahu wa taala masih akan menciptakan ya manusia seperti engkau ini. Kemudian pernah juga Ibnu Daqiqil Aid ditanya setelah selesai pada suatu majelis ya, diskusi dari Ibnu Taimiyah tentang Ibnu Taimiyah, apa jawaban beliau tentang Ibnu Taimiyah. Ini kenapa kita bahas ini? Karena banyak di sana orang-orang mengatakan Ibnu Taimiyah itu adalah bukan seorang orang alim ya. Banyak juga di orang-orang di negeri kita ini orang-orang yang apa namanya istilahnya ya belum pernah membaca atau belum pernah mengenal mungkin Ibnu Taimiyah sehingga dia mengikuti hal-hal yang kebodohan ya. Maka Ibnu Daqiqil Aid mengatakan tentang Ibnu Taimiyah, faqala huwa rajulun hafadha faqila lahu hal takallamta ma'ahu. Dia mengatakan Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang sangat hafal, banyak hafalannya ya. Kemudian faqila lalu katakan, apakah engkau pernah bicara bersamanya? Faqala huwa rajulun yuhibbul kalam. Dan apakah engkau pernah berbicara bersamanya? Dia katakan oleh Ibnu Daqiqil Aid mengatakan dia orang senang berbicara dan aku orang yang suka diam. Nah, wa qala Ibnu Daqiqil Aid aidan, dan Ibnu Daqiqil juga pernah berkata tentang Ibnu Taimiyah, lamma istama'tu bi Ibnu Taimiyah, tatkala aku bertemu dengan Ibnu Taimiyah, ra'aitu rajulan al-ulum kullaha baina 'ainaihi. Ini pujian yang luar biasa dari Ibnu Daqiqil Aid. Tadi yang kita sebutkan bahwa Ibnu Daqiqil juga seorang alim, yang mana Subki mengatakan bahwa beliau, para ulama menganggap beliau adalah mujaddid pada abad ke-7 Hijriah. Maka beliau menilai Ibnu Taimiyah ini apa katanya? Ra'aitu rajulan al-uluma, ya, ra'aitu rajulan al-ulumu kulluha baina 'ainaihi. Aku melihat ya Ibnu Taimiyah ini seorang yang telah mengumpulkan ilmu semuanya di hadapannya. Ya'khudhu minha ma yurid. Dia ambil apa yang suka, wa yada'u ma yurid. Itu begitu dia luasnya ilmunya, ini menggambarkan luasnya ilmunya Ibnu Taimiyah sehingga mengatakan semua ilmu itu ada di hadapannya. Dia mengambil apa yang mana yang ditinggalkan, yang ya, mana yang enggak suka. Yang dia ambil apa yang wa yada'u ma yurid, dia ambil yang suka, disukai dia ambil,
ya, atau yang dia sukai ditinggalkan. Ya, yang mau ditinggalkan ditinggalkannya. Baik, ini di antara biografi Ibnu Daqiq, dan tentu kita melihat ya bagaimana bekas pendidikan orang tua terhadap anaknya dan juga semangat anaknya sendiri dalam menuntut ilmu menjadikan seorang ulama yang cukup fenomenal di zamannya dan meninggalkan karya-karya ilmiah bagi umat. Tentu kita cukup bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih dapat menikmati karya-karya beliau sampai hari ini walaupun kita tidak hidup pada zaman beliau. Namun salah satu amal yang besar ya, pahala jariah yang selalu akan beliau terima adalah dari karangan-karangan beliau yang dimanfaatkan oleh umat sampai hari ini. Dan juga bagaimana tanggapan beliau tentang Ibnu Taimiyah tidak seperti tanggapan sebagian orang-orang yang dilampaui oleh kebodohan sehingga mengatakan Ibnu Taimiyah itu bukan sebagai orang al-sunnah atau mengatakan sebagai orang bukan alim dan sebagainya, memfitnah dan berbagai tuduhan. Dan salah satu ungkapan yang banyak dinukil nanti ketika kita akan bicara tentang ketika bicara biografi Syekh Ibnu Taimiyah mungkin agak berpanjang lebar, kita akan bahas berbagai tuduhan dan fitnah-fitnah tentang beliau dan bagaimana peristiwa-peristiwa beliau ditangkap, ditahan, ya itu dibahas oleh Ibnu Katsir dalam Bidayah sebagiannya. Baik, itu barangkali yang dapat kita bahas. Jadi satu ungkapan yang sangat bagus yang dikatakan oleh Ibnu Daqiq tentang Syekh Ibnu Taimiyah adalah al-ulum kulluha baina ainaihi ya'khudhu minhu ma yurid wa yatruku ma yurid, ya, wa yad'u ma yurid. Ya, al-ulum kulluha baina ainaihi. Ilmu itu semua dia ada di hadapannya. Ya'khudhu minha ma yurid, dia ambil apa yang dia inginkan, wa yad'u ma yurid, dan dia tinggalkan apa yang dia inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Dan terakhir beliau juga menyebutkan dalam istimbat ma'ani, itu beliau menyebutkan ada dalil yang zahir maknanya, ya, murad mufidun bi faidin matlubah, dan membawa faedah yang jelas. Ada pula kata beliau dalil khafiyad dilalah, yang sulit, tidak jelas maksud dari dalil itu. Ba'id mustaqrahun, ya, ini jauh untuk dibahas, la tamasya illa bita'assubin, dan tidak mungkin untuk digali kecuali dengan sangat susah. Di antara beliau menyebutkan ada pula dalil zahir dilalah ala murad, sangat jelas yang dimaksud dari dalil itu, illa nafidah, tapi faedahnya sedikit. La takadu tustahsan, ya, misluma, jadi dah hampir tidak terlalu besar faedahnya, kata beliau, begitulah. La takadu tustahsan. Siwana terjemah bab asyiwak indaril jimar. Nah, kata beliau ini sebagaimana dalam judul bab namanya bukan hukum bersiwak ketika melempar jumrah. Ini salah satu kata beliau, yani minha ma huwa zahir fi dilalah 'alal murad. Ada yang jelas maksudnya tetapi faedahnya kurang, ada yang jelas maksudnya faedahnya besar, ada yang tidak jelas maksudnya juga faedahnya tidak jelas juga. Baik. Kemudian banyak sebetulnya faedah-faedah di sini, kaidah-kaidah yang diambil juga dari Ibnu Daqiq, dinukil oleh para ulama. Di antaranya beliau menyebutkan in anna mawridan nassi idza wajada fihi ma'nan yumkin an yakuna mu'tabaran fil hukum. Ini salah satu kaidah dan usul fikih ini. Jadi apabila nas di dalam terdapat makna yang mungkin untuk dijadikan alasan dalam hukum, fal aslu yaqtadi i'tibaruhu wa adam itrahi, maka dia harus menjadi hal yang diperhatikan dan tidak boleh dibuang ketika di dalam dalil itu dapat hukum yang bisa diambil. Nah, itu barangkali yang dapat kita bahas. Semoga apa yang telah kita bahas dapat kita ambil faedahnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita kembali kepada akh madu kita dari studio Cilengsi. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini dari faedah-faedah sejarah Islam, dan telah kita simak bersama biografi singkat dari ulama, salah satu ulama besar kita, yaitu Ibnu Daqiq al-Id. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab bagi Anda para pemerhati roja sekalian yang ingin bertanya. Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan WhatsApp. Kesempatan pertama kami ajukan terlebih dahulu di layanan pesan WhatsApp. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah benar pendidikan sistem pesantren tidak dikenal pada zaman salaf? Hal tersebut yaitu pendidikan pesantren ditiru dari salah satu sistem pembelajaran agama lain. Lantas sistem seperti apakah pendidikan yang terbaik yang diterapkan
dalam Islam? Mohon penjelasannya. Baik, tentu kita harus bertanya, apa yang dimaksud sistem pesantren yang dimaksud diambil dari agama lain? Ya, yang dimaksud di sini sistem apanya? Ya, apakah bentuk klasikalnya? Apakah bentuk adanya kurikulum-kurikulum, tahap-tahap pengajaran ilmu? Ya, atau yang dimaksud di sini adalah fasilitas-fasilitas apa namanya? Fasilitas-fasilitasnya atau apanya? Ya. Dan telah berlalu banyak kita bahas dalam pelajaran kita, khususnya dalam sejarah Islam yang kita bahas ini. Ya, telah kita gambarkan betapa Islam jauh lebih dahulu telah memiliki berbagai markas-markas tadi yang sudah disebutkan sebagai salihiyah, kamiliyah, dan juga berbagai pondok-pondok pesantren yang dibangun oleh para ulama di masa para khulafa al-Abbasiyah, khulafa Abbasiyah, baik di Damaskus, baik di Qairan, di Baghdad, ya, mereka membangun markas-markas seperti Islamic Center bahasa orang sekarang dan yang lengkap dan berbagai fasilitasnya, mulai dari asramanya, masjidnya, lokalnya, kemudian rumah para syuyukhnya, menghadirkan para pakar, ya, ada juga bagian kesehatannya, ya, semua dilengkapi. Dan ini yang disebut oleh mereka di sini yang dimaksud bentuk apa gitu loh. Yang terpenting ya kalau duduk berklasikal, artinya ada kelas 2, kelas 3, ya itu belum ada di zaman salaf, ya nggak ada. Ya Imam Syafi'i sudah kelas berapa dia baru jadi apa gitu. Udah S3 udah belum, nggak ada. Tingkatan kelas seperti itu memang tidak ada. Tetapi para ulama mempraktekkan nggak praktek semacam klasikal? Ada dalam pendidikan ulama. Ya, maka mereka umpamanya yang diajarkan tidak langsung kepada kitab yang luas-luas, tidak diajarkan dulu muqaddimatul ulum. Ya, pemula-pemula itu diajar yaitu hal-hal mendasar dan setiap ilmu, baik ilmu bahasa, ya, baik ilmu tafsir, ya, ataupun ilmu ulum tafsir, usul tafsir atau ulum tafsir, usul hadis atau ilmu hadis, dan berbagai cabang ilmu fikih semua begitu. Ya, diajarkan pokok-pokok dasar dan itu ada, memang belum disebutkan sebagai kurikulum. Nah, tetapi prakteknya yang diajarkan kepada orang pemula-pemula untuk ilmu tidak langsung masuk pada pembahasan-pembahasan yang rinci, pembahasan yang besar, tidak. Bahkan juga dalam praktek sejarah pendidikan para ulama yang bisa duduk ke majelis syuyu yang besar lebih langsung itu hanya pilihan-pilihan orang yang sudah memiliki masuk di marhala ini. Jadi dalam talaqi Quran juga begitu biasanya ya. Kita belum bisa langsung kepada mengambil sanad, mengambil apa nak? Paling-paling kita belajar dulu dari murid yang ikut belajar senior kita, kak senior kita. Itu kita diajar masalah tajwid dulu, diajar masalah apa, masalah itu begitu talaqi. Nah, begitu pula dan praktek-praktek baik di Majlis Syekh Shalih Al-Utsaimin maupun di Majlis Syekh ya, yang beliau punya itu semacam talaqil ulum dan juga di Yaman ya, para masyayikh juga demikian. Tidak orang mula-mula baru datang ke sana langsung bisa masuk belajar di Majlis Syekh yang ya kemudian mendengarkan, enggak. Syekh itu ada majlisnya yang umum ya, semua orang awam pun ikut, pemula-pemula ilmu juga ikut. Ada nanti majelis khusus dengan talib-talib senior beliau. Nah, itu beda lagi pembahasannya. Ya, begitu memang. Tapi memang tidak berbentuk klasikal-klasikal yang ada kelas 2, kelas 3 atau S2, S3. Ini memang tidak ada. Tapi dalam praktek pengamalan dan demikian para ulama mengajar tidak langsung yang mubtadiin, orang mulai-mulai belajar langsung diajar ilmu-ilmu yang besar, ilmu yang luas, tidak. Diberi dulu muqaddimatul ulum, terutama ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kewajiban pribadinya, tentang wudhunya, tentang sholatnya, ya, akhlak, pokok-pokok dari akhlak, dari ibadah, dari etiqad dan seterusnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, keren atas jawaban Al-Ustaz. Dan selanjutnya kami berikan untuk Anda kesempatan di layanan telepon. Nah, silakan, mungkin sudah ada yang terhubung. Halo. Halo. Iya, halo. Halo, mau tanya Kak Ustaz. Iya, nah. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Abu Rajid, Jakarta. Iya, silakan Pak. Silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, untuk ulama zaman salaf ya, itu kalau menuntut ilmu, mereka datang ke lokasi. Sedangkan sekarang dengan kemudahan teknologi, kita bisa lewat radio atau lewat TV. Sedangkan ada hadis yang menyebutkan kalau
selama seseorang menuntut ilmu itu di jalan Allah, di surga gitu. Jalan menuju surga gitu. Nah, itu bagaimana Ustaz tentang hal seperti ini, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz. Baik, maksud dari hadis tersebut ya bahwa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Hadisnya umum, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menempuh jalan ke surga. Betul, hadisnya umum. Jalan apa saja kita tempuh dalam menuntut ilmu. Baik melalui radio, melalui televisi, jalan menuntut ilmu. Tetapi, apakah sama nilainya ketika kita hadir secara langsung di majelis ilmu, di masjid, atau langsung bertatap muka dengan pemateri, sama dengan nilainya dengan kita melalui radio dan televisi? Tentu berbeda. Perbedaan dari mana? Dari sisi konsentrasi kita. Dan juga ketika orang belajar dekat dengan guru, itu sangat berbeda. Karena yang kita ambil dari guru itu tidak hanya penyampaian saja, tapi kita akan melihat bagaimana prakteknya guru kita ketika sholat. Umpamanya kita ini ketemu dengan syekh, kita hadir di halaqah syekh, kita akan melihat bagaimana adabnya syekh ketika bicara dengan orang lain, melihat adab syekh ketika minum, adab syekh ketika berdiri, ketika duduk, ketika sholat, segala macam. Kita akan perhatikan semua. Jadi ulama dulu belajar tidak hanya ilmu saja yang didengar saja, tapi juga melihat prakteknya. Contoh umpamanya, kita ketika belajar Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, kan bicara tentang sutra umpamanya. Sutra, tentang bagaimana belum menekankan sutra itu suatu hal yang sangat, bahkan ada ulama ada yang mewajibkan, ada yang menyatakan sunnah muakkad. Tetapi kita praktek yang kita lihat ketika beliau di dalam masa saat orang ramai di musim haji atau ketika umroh orang lagi ramai, ya, saya berkali-kali menyaksikan beliau sholat di tempat sholat beliau, tidak pernah mencari sutra beliau. Kenapa? Karena memang kondisi orang ramai. Jadi di sini maka memahami ilmu dari ulama itu, ya memang penting kita ketemu ketika langsung melihat prakteknya beliau ini bagaimana gitu loh. Prakteknya beliau itu bagaimana. Dan kenapa saya sampaikan ini? Karena saya juga, kita itu sering mengintip ya, ibadah-ibadah guru kita intip itu. Kita intip bagaimana beliau sholat. Dan begitu memang para ulama dulu. Ya, kalau kita baca riwayat-riwayat yang disampaikan oleh para ulama tentang gurunya, tentang yang disampaikan dari sahabat, kan diintip. Sahabat juga mengintip Rasulullah, bagaimana sholatnya Rasulullah digambarkan. Dan begitu. Dan kita juga begitu. Ya, ketika kita diskusi dengan teman-teman masalah sutra gimana, tapi kita dapatkan antara guru-guru kita juga tidak sebagaimana kerasnya, saklaknya kita gitu kadang-kadang. Nah, itu yang kita dapatkan ketika kita langsung bertemu dengan guru. Ini bedanya, ingin saya gambarkan, bedanya antara kita belajar dekat dengan guru kita, melihat gerak-geriknya, mengamat pengamalan ilmu itu di hadapan kita, itu berbeda kalau hanya lewat radio dengan TV. Tapi apakah radio dengan TV juga merupakan jalan untuk ilmu? Iya. Apakah dia mendapat salah satu juga bagian dari hadis yang tadi? Termasuk kalau memang dia memperhatikan, mencatat, ya, dan mengamalkan ilmunya, ya, termasuk dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Nah Ustaz, dua pertanyaan tadi dari pesan WhatsApp dan juga dari layanan telepon mengakhiri perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini karena waktu yang sudah habis yang disediakan, dan mungkin ada ikhtitam yang dapat disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Nah. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran antum semua, dapat antum semua, dan semoga Allah SWT memberikan kepada kita selalu ilmu yang manfaat, amal yang soleh, dan berikan istiqomah kepada kita dalam menjalankan sunnah Rasulullah sampai akhir hayat kita. Terima kasih juga untuk teman-teman dari studio Cilensi dan juga studio STEM ini, studio Imam Syafi'i, dan para pemirsa semua. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.